Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik Leo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga akhir bulan April 2026. Ya, sebelum Mari memulai seperti biasa Mari harus ingetin kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudahlah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung ini dia. Nah, ada energi dari Two of Wands, posisinya reverse di sana. Berikutnya ada energi dari ya The Star ya. Kemudian ada energinya dari ya. Kemudian ada di sini dan berikutnya ada di sini. Oke, baik. Nah, jadi kok Mari lihat seseorang ini tuh nampaknya agak semakin gamang ya dalam hubungan kalian gitu. Jadi yang seperti dia takut di situ tuh bahwa apa yang menjadi harapannya dia hanyalah sebuah gambaran omong kosong belaka, hanyalah sebuah mimpi di siang hari bolong gitu ya. Nah, jadi kayak rasa-rasanya bisa ya seseorang ini tuh menganggap bahwa mau bagaimanapun dia mencoba melakukan sesuatu dalam hubungan kalian ini dengan harapan supaya kamu cinta dia, kamu sayang sama dia, kamu mau memilih masa depan sama dia, dia anggap itu tuh jadi sebuah tindakan yang sia-sia gitu loh ya. Nah, jadi ada energi keputusasaan Mari lihat dari si pasangannya kamu ini gitu ya. Nah, jadi kayak tentu mulai dari tanggal 21 hingga 30 bulan April, wah ini galau. Mainnya dia di sana tuh galau itu. Gitu loh. Jadi dia bisa saja akan mencoba untuk lari dari kamu, menghindar dari kamu atau memilih untuk pasif dari dirimu, gitu ya. Jadi kayak dia seolah-olah ya kalau bersama dengan kamu itu tuh semacam upaya usaha untuk memetik bulan ya, mengantongin bintang gitu loh. Terasa itu tuh mustahil gitu ya. Entahlah ini tuh datang pemikiran demikian sebab ya terlihat dari energinya kamu ya, dari bagaimana sikapnya kamu belakangan hari ini tuh kepada dia, atau kemudian ketika dia di situ tuh mencoba untuk ya mendekati kamu, tapi nampaknya kamu di sana seperti orang yang tidak berkenan ya, orang yang tidak mau membuka diri kepada dia gitu ya, atau ketika dia mengajak kamu untuk berbicara tentang masa depan, tapi dalam pembicaraan masa depan itu kamu menggambarkan sesuatu gitu ya, yang dimana kayak seolah-olah tidak ada dia di sana gitu loh ya, gitu. Jadi yang modelan wah aku gawat nih, ternyata dengan Leo ceritanya aku tuh cinta yang bertepuk sebelah tangan. Aduh. Nah, gitu dia tuh modelnya ya. Jadi yang kayak seperti wah, aku aja nih yang mau gitu. Aku aja nih yang kesengsem. Aku aja nih yang kebelet gitu ya. Aku aja nih yang baper gitu. Aku aja nih yang GR. Namun Leonya wah, biasa aja nih sama aku. Gitu dia. Ya, di sana. Dan kemudian mungkin ada juga perkara tentang jarak, karena ini tuh Mari lihat beberapa dari cerita asmaranya kaum Leo yang resonate dengan pembacaan ini, ada jarak antara kamu dengan si dia gitu ya. Yang satu ada di kota mana, yang lain ada di kota mana, atau yang satu berada di negara mana ya, karena ini ada berkemungkinan juga permainan asmaranya kala itu kalangan internasional ya. Nah seperti itu ya, misalnya kamu di satu negara di bagian Eropa mana gitu ya, dia ada di Asia misalnya. Nah ini juga nampaknya akan menjadi sebuah kendala ya dalam relationship-nya kalian berdua ini gitu loh. Dan ya memang juga bisa dikatakan begini ya,
beberapa terlihat relationship-nya kalian masih janggal ya, gitu. Ini terutama tentu saja bagi kalian yang hitungannya hubungan ini tuh masih baru-baru aja. Jadi kayak hati sudah mulai ada datang getaran cintanya, gitu ya. Tetapi dari sisi kemampuan untuk berkomunikasi agaknya kurang masuk gitu loh. Cara kamu berkomunikasi sama dia kurang bisa dia terima. Cara komunikasinya dia belum sanggup untuk kamu terima gitu ya. Jadi kemudian ada janggalnya kalian di sini. Jadi kayak semacam cinta ada tapi terasa jauh. Nah gitu ya. Di sana. Cinta ada tapi masih dalam proses untuk saling paham, saling mengerti. Itu ya. Di sana. Dan tentu komunikasi itu tuh juga berbicara tentang keterbukaan. Jadi jangan-jangan satu sama lain berasumsi bahwa satu sama lain itu tuh masih punya misteri gitu ya, masih ada sesuatu yang ditutup-tutupi, masih ada kebenaran yang coba untuk diselimuti ya, supaya tidak terlihat tampak di sana gitu loh. Dan ya ini tentu saja bikin perkembangan dari relationship-nya kalian berdua agak-agaknya terlambat gitu ya. Tapi ya enggak apa-apa sih kalau Mari bilang, atau mungkin bahasanya enggak cocok ya, Mari katakan itu tuh terlambat ya. Namun ya memang beginilah ritmenya hubungan kalian, agaknya lambat di sana. Jangan terlambat tapi agaknya lambat gitu ya. Jadi yang kayak datang perasaan tidak tenang di situ ya. Datang jadi perasaan tidak nyaman di situ, dan akhirnya perasaan tidak tenang, tidak nyaman ini tuh mau ndak mau secara otomatis terekspresikan dengan cara ya tersendat-sendatnya interaksi antara kalian berdua gitu loh ya, gitu. Masih mau datang pilihan untuk udah aku diemin dia, udah aku nggak usah chatting dia, aku nggak usah nelfon dia gitu ya, udah dilambatin aja kalau untuk merespon chattingnya dia gitu ya, agaknya di skip aja deringan pertama, panggilan pertama dari dia, tunggu aja panggilan keduanya atau panggilan ketiganya, baru di situ tuh aku angkat. Nah gitu loh. Jadi mari lihat, memang dengan situasi seperti ini agak-agaknya mungkin kamu sudah punya keinginan ya untuk memaksa dia supaya dia mau lebih open ya sama kamu gitu loh. Untuk membebaskan kamu juga ini dari asumsi-asumsi hasil pemikirannya kamu sendiri ya, agar ya kamunya itu bisa tenang gitu loh. Karena sangkut pautnya tentang si dia, ya kayak kata Mari barusan, masih kamu anggap seperti hal yang misterius gitu loh ya. Masih satu hal yang tanda tanya besar di sana gitu. Ada beberapa hal di sini. Itu kalau Mari nampak ya. Misalnya motifnya dia ke kamu ini tuh apa gitu ya. Kira-kiranya apa yang mau dia tawarkan dalam hubungan ini dengan dirimu gitu ya. Kira-kiranya kalau misalnya kamu di situ tuh dapat satu isu, sampai kayak gimana sih dia bisa menyelesaikan isu itu gitu ya. Apakah dia akan merespon kamu ketika kamu menyatakan ada isu yang mengganggu tentang dirimu gitu ya. Jadi mari lihat, kamunya semacam orang yang butuh untuk dapat keterbukaan dari si dia gitu ya. Nah, dan hubungan ini tentu saja agaknya menjadi sangat amat
repot kalau ternyata si dianya itu tuh sudah punya pasangan, gitu ya kan? Kalau dia punya pasangan, ya kamu sebagai kaum Leo, ya ndak mau dong menjadi orang ketiga gitu ya kan di sana. Nah maunya kamu ya kalau dengan kamu ya dengan kamu aja gitu loh. Dianya di sana itu tuh ndak bisa milih bersama dengan kamu dan juga punya relationship pula dengan orang lain. Ya kamu di situ tuh kan nggak mau ya. Nah jadi jangan-jangan memang isu tentang kedekatannya dia dengan orang lain atau relationshipnya dia lah gitu ya dengan orang lain itu tuh ya bikin kamu merasa jadinya kayak ya beneran tidak nyaman gitu loh ya. Nah di sana makanya kamu kayak merasa butuh banget untuk ditenangkan sama si dia, dimulai dengan cara kamu pahami, kamu tahu, bukan pahami, tapi kayak sebatas tahu dulu lah, tahu dulu apa ini isi kepalanya dia, apa isi hatinya dia terhadap dirimu. Nah seperti itu, ya kan? Jadi kayak kamunya itu tuh ingin sesuatu yang pasti dengan si pasangannya kamu ini, gitu loh. Memang mungkin ketika dia nanya tentang masa depan sama kamu, barangkali di situ tuh kamu juga ngambang. Sebab karena kamu belum bisa nih belak-belakan dulu, misalnya ya aku maunya itu tuh jadi suaminya kamu, jadi istrinya kamu. Misal ini contoh aja ya. Ya kamu belum mau ngomong kayak gitu dulu dong. Harus tahu dulu si dianya seperti apa memangnya ke dirimu. Tapi begitu dia mendengarkan kira-kiranya seperti apa gambarannya kamu. Nah ini jadinya dia kayak kata Mari tadi di awal-awal ya. Merasa bahwa mendapatkan kamu itu tuh ibaratnya seperti menjangkau sesuatu yang sangat jauh. Gitu. Yang sangat tinggi. Gitu loh. Ya. Jadi kalau kamu tanya, jadi sebenarnya motif dia ini tuh ke aku apa Cici Mari? Tadinya Mari lihat ini tuh motif yang kalau Mari katakan sih ini baik ya. Gitu. Ini bagus ini motifnya dia sama kamu. Jadi kayak yang bener-bener mau mencoba, menjalani dan bahkan membangun sebuah hubungan. Walaupun katakan misalnya memang betul ya kamu ketahui secara jelas dianya sudah punya pasangan lain. Tapi bisa-bisa tadinya itu tuh ada niatannya dia tinggalin itu pasangan dia yang lain dan kemudian memilih hanya bersama dengan dirimu saja. Gitu loh. Ya. Namun ternyata ketika dia pun siap untuk memilih dirimu. Nah, tapi dia lihat ya kamu kok kayaknya ya enggak sama dengan maksud dan tujuannya si dia gitu loh. Nah jadi sangat amat mungkin ini tuh terjadi kesalahpahaman ya karena asumsi-asumsi yang belum di-clearkan gitu loh. Yang belum divalidasi, diverifikasi. Verifikasi ya. Kayak gitu. Jadi kayak akhirnya dengan pemikiran masing-masing kalian menjalani hubungan ini. Nah akhirnya ya hubungan ini tuh lambat gitu loh. Lambat dia laju perkembangannya di sana. Gitu. Ya. Dan ya kalau kalian memang ini tuh mode percintaan internasional, ya komunikasi walaupun kamu misalnya bisa capcus kamu ya ngomong menggunakan bahasanya dia, tapi jangan-jangan ya Mari nggak tahu ya apakah dialeknya ataukah mungkin ya pemahaman tentang budayanya itu tuh berbeda di sana ya. Nah jadi ya itu juga boleh menjadi sebuah tantangan pula dalam hubungan kalian berdua ini gitu loh ya Kak Marlian. Dan memang bisa-bisa ya kamu alih-alih, memang betul ya tadi kata Mari ya, kamu pengen ngobrol
dia terbuka kepada dirimu. Tapi alih-alih kamu memancing dia dengan baik ya untuk berbicara dengan dirimu, tapi kamu bisa ini mancing dia dengan cara yang sedikit bikin gak enak hati, gitu loh ya. Entahlah, misalnya caranya kamu itu tuh agak main culas-culas sama dia gitu ya, atau agaknya kamu seperti dengan cara intimidasi dengan dia gitu ya, kepada dia gitu ya. Nah di sana. Nah jadi kayak terlihat bahwa ada sikap defensifnya kamu ketika dia mencoba untuk mendekati kamu. Sementara mungkin dalam hematnya kamu pakai cara demikian, ini tuh bisa men-trigger si dia ke arah seperti apa yang kamu mau. Namun ya justru di situ terjadi paradoks gitu loh. Maunya kamu A, yang dia asumsikan B, dan yang dia lakukan ya tentu saja adalah B. Nah kayak gitu. Ya. Nah jadi ini tuh kayak kata Mari barusan bahwa nampak-nampaknya dia kayak sudah putus asa sama kamu ya, atau bahasanya dianya itu tuh sudah kayak ngerasa waduh ndak yakin lagi gitu ya, waduh aku ndak yakin ini lagi untuk menjalani hubungan dengan Leo ini gitu ya, semacam seperti sebuah kesia-siaan. Nah jadi dia kayak masih berpegang teguh ya kepada penilaian-penilaian bahwa tidak akan mungkin untuk bisa bersama dengan dirimu, bukan karenanya dia tidak mau, tapi lebih kepada dianya itu tuh ditolak oleh dirimu. Nah, demikian ya. Nah, jadi kayak seperti suasananya kalian atau caranya kalian menjalani relationship ini belum ketemu enaknya itu tuh kayak gimana, gitu lah. Jadi bisa-bisa ya ini tuh masih masa sesinya ya, masih masa fasenya gitu loh. Fasenya untuk nanti tahu dia kunciannya jalanin hubungan ini tuh seperti apa ya. Terutama bagi kalian yang memang beneran masih katakan 1 tahun ke bawah ya relationshipnya. Nah bagi kalian yang ternyata sudah berstatus sebagai suami istri, ya, keadaan di rentang 21 hingga akhir bulan April ini memang tuh agaknya kurang-kurang enak gitu loh ya. Nah, jadi dia bisa di situ tuh kayak aduh aku nggak tahu lagi nih cara ngambil hatinya Leo istriku ini gitu ya. Aku nggak tahu lagi nih cara kayak ngambil atensinya suamiku ini gitu ya, bilangin kamu gitu ya Leo ya. Nah, bisa dia di sana. Jadi yang kayak ya udahlah, aku diemin kamu dulu, aku cuekin kamu dulu, aku kayak menjauh aja dulu dari kamu. Nah dia lebih ke sana nanti tuh cara mainnya dia ke kamu. Dan memang nampak-nampaknya gini, ya bahasa tadi kata Mari bahwa kamu berkemungkinan besar untuk sikapnya culas, kamunya itu tuh kok kayaknya tidak bersahabat gitu ya. Nah kamunya itu tuh semacam ya tidak hangat ya, macam yang kayak matanya kamu itu tuh bisa melotot aja sama dia gitu loh. Kamu bisa jadi kayak bawel, nyindir-nyindir dia dan sebagainya gitu ya. Nah padahal bisa-bisa kayak bukannya ada niatannya dia untuk bikin kamunya itu tuh melotot, bikin kamunya itu tuh sewot gitu ya. Dia ndak punya maksud dan tujuan untuk menghilangkan rasa damai sejahtera dalam hatinya kamu, tapi kayak bisa panas aja udah kamunya nengok si pasangannya kamu ini. Bawaannya itu tuh mau marahin dia aja gitu ya. Mau nyindir-nyindir dia aja gitu loh di sana. Ya sebenarnya balik lagi, walaupun kamu sesungguhnya berlaku demikian, tapi bukan ada maksudnya kamu itu tuh ngajak pasanganmu ini berantem gitu ya. Bukan ada dalam hatinya kamu itu tuh mau bikin dia merasa sakit kah gitu ya. Tapi ya bisa-bisa kayak ya untuk saat ini ya begini harusnya aku ke dia gitu lah. Ya karena kamu bukan psycho gila gitu ya, bukan orang gila gitu.
yang senang terlibat dalam konflik gitu. Tapi ada alasannya kamu di sini sehingga kamu berlaku sedemikian rupa ke pasangannya kamu ini gitu ya. Nah jadi kayak semacam dia bisa aja menganggap, waduh kamu lagi mau mancing-mancing aku nih ribut. Kamu kayaknya memang lagi nggak seneng ini sama aku gitu ya. Wah kayaknya nggak bisa nih. Akunya ini tuh bermanja-manja dan memanjakan kamu nih. Nah di sana jadi kayak hal-hal baik yang berkemungkinan terjadi rentang 21 hingga akhir bulan April, menurut dia kemungkinan itu tuh sedang tertutup karena kok kayaknya kamu ogah untuk bekerja sama dengan dirinya menghadirkan sesuatu yang baik dalam relationship kalian ini. Gitu ya. Oke lah. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aries, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus hadir di sana. Kemudian ada energi dari itu Aries, Sagittarius dan Aquarius ya, menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.